Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, teman semua yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Pada hari ini saya dan Pak Yan akan menyampaikan materi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada tempat yang pertama kita aturkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyelenggarannya kita semua masih diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada tempat yang kedua, kami berdua juga memohon maaf karena di tengah kesibukan kita ini kami meminta waktu untuk sedikit menyita waktu rekan-rekan guru semua untuk menyampaikan materi sebagai bukti aksi nyata kami yang akan kami unggah di AMS nanti. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita lanjutkan kegiatannya. Baik, dari kegiatan kita hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Nanti kami berdua bagi 4-4 karena di sini ada 8 konsep inti budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penerapannya sehari-hari kita sudah mencoba untuk membuat dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan itu yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka nanti yang berujung pada penerapan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Apakah disiplin positif itu sendiri? Disiplin ini dia berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensi dirinya menuju kesuksesan atau apa yang dihargai. Namun dalam kenyataan sehari-hari bahwa makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin cenderung atau identik dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Maksudnya bahwa dalam penerapan sehari-hari yang kita lakukan ini, disiplin itu dilakukan hanya karena mungkin karena sebuah keterpaksaan atau karena rasa tidak nyaman, takut jika ditegur oleh guru dan lain sebagainya. Nah, sementara makna dari disiplin itu sendiri adalah belajar, menggali potensi diri menuju kesuksesan, apa yang dihargai. Ya, kita lanjut. Dalam kaitannya dengan disiplin positif, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi maksudnya bahwa disiplin positif yang mau kita lakukan itu adalah sebagai guru kita yang harus membangun bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada anak itu yang lahir dari anak itu sendiri, bukan karena perasaan takut atau karena mau dihargai seperti itu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin atau memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu bukan karena sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi seperti yang saya sudah gambarkan awal tadi bahwa disiplin positif di sini dimaksudkan bahwa yang ditumbuhkan dalam diri siswa adalah motivasi intrinsik atau lahir dari dalam diri anak itu sendiri, kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena ada sogokan atau karena ancaman atau hukuman sehingga dia mau melakukan disiplin tadi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang diyakini semua orang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi yang diharapkan adalah motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut ahli Diane. Iya, kita melihat yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Poin yang berikut itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam diri setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan kita lanjut. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa teman-teman sekalian. Di antaranya itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis bersifat fisik. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Kalau kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang bersifat fisik, itu menyangkut kebutuhan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hidup, seperti makanan, minuman. Lalu yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang kedua ini, pengalaman kita sehari-hari dalam pembelajaran, ketika kita menghadapi perilaku siswa itu, kita langsung serta-merta memberikan hukuman tanpa melihat kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Seharusnya atau sedianya sebagai seorang guru kita harus mengetahui terlebih dahulu, karena setiap tindakan manusia itu pasti ada alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Oleh karena itu sebagai guru kita sedianya harus mengetahui kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa mana yang belum terpenuhi, seperti kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin di dalam kelas dia menyendiri, selalu menyendiri. Di dalam pembelajaran tidak bergabung dengan teman-temannya. Itu tidak dibiarkan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi kita sebagai guru kita sedianya harus tahu. Mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Seperti itu.
atau merasa diterima di kalangan teman-temannya. Lalu yang berikutnya itu adalah penguasaan. Setiap anak itu pasti ingin mau tampil menjadi yang paling hebat. Jadi kadang-kadang juga bisa saja menguasai temannya. Nah, di sini bagaimana peran kita guru? Sedianya kita harus mengetahui kebutuhan dasar mana, kebutuhan dasar siswa yang mana yang belum terpenuhi, harus kita terpenuhi terlebih dahulu sehingga pembelajarannya dapat berjalan secara maksimal. Yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, di sini juga anak membutuhkan kebebasan. Artinya bahwa anak melakukan sesuatu tanpa ada rasa tekanan atau rasa takut. Jadi segala sesuatu itu dijalankan dengan penuh rasa merdeka, diberikan kemerdekaan atau kebebasan, ruang penuh untuk murid atau siswa itu berpotensi atau menampilkan kreativitas yang dimilikinya. Yang berikut adalah kesenangan. Jadi kesenangan yang dimaksudkan di sini bukan berarti bahwa siswa bersenang-senang di dalam pembelajaran, tetapi sebagai guru kita wajib memenuhi salah satu kebutuhan siswa, yaitu kesenangan. Dalam hal ini sebagai guru kita harus menampilkan pembelajaran dalam situasi yang menyenangkan siswa, sehingga pada saat mengikuti pembelajaran itu juga siswa merasa senang atau menikmati pembelajarannya. Mungkin poin 1 sampai ke 4 sudah saya jalankan. Poin 5 sampai ke 8 saya berikan kesempatan kepada Pak Yan karena kami ada 2 orang di sini, sehingga waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oh iya, siap. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Saya sangat berbangga hati, bersyukur kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini, sehingga paling tidak saya dan Ibu Akel pada kesempatan kali ini bisa berbagi. Terima kasih khususnya kepada Pak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang turut mendukung kegiatan kami, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan diseminasi tentang budaya positif. Beberapa materi sudah disampaikan oleh Ibu Akel tadi di poin 1 sampai 4. Poin berikutnya adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini apa Bapak Ibu? Posisi kontrol ini bagaimana guru memposisikan diri untuk menghadapi siswa yang ternyata ketahuan melakukan perbuatan yang di luar tata tertib sekolah, ya. Ada 5 posisi tersebut. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Dalam paradigma pendidikan yang baru ini kita diharapkan untuk dapat menjadi guru yang memposisikan diri, setidaknya mendorong perilaku kontrol positif, dan harusnya kita dapat berperan sebagai manajer. Karena apa? Perilaku tersebut, perilaku kontrol dari guru itu akan mendorong yang namanya identitas sukses dari peserta didik. Jika selama ini kita itu sering menjadi penghukum dan membuat peserta didik merasa bersalah, maka kita secara perlahan harus mulai mengubah cara pandang kita, karena berdasarkan riset, berdasarkan penelitian bahwa yang namanya penghukum dan membuat rasa bersalah ini
akan mendorong munculnya identitas gagal pada peserta didik. Artinya dia akan teringat tentang hal negatif yang dia miliki, misalnya pembuat onar dan lain-lain, itu yang akan tersisa di dia punya ingatan nanti kalau dewasa. Sementara untuk identitas berhasil ini, kalau kita mendorong ke arah sana, maka yang diingat peserta didik itu adalah hal-hal yang positif. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, apa bedanya sih kelima dari 5 posisi kontrol ini? Di PowerPoint bisa kita lihat ya. Ini bisa dilihat dari kata-kata guru yang merespon peserta didik yang mungkin punya salah gitu. Kalau identitas penghukum itu ketahuannya ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, saya akan ini karena dia sebagai penghukum akan memberikan hukuman tertentu. Ini apabila guru memposisikan diri sebagai kontrol penghukum ya. Kemudian ada yang berperan menjadi pembuat rasa bersalah, itu cirinya kamu sudah mengecewakan bapak ibu bla bla bla, seperti itu ketika menanggapi peserta didik. Kemudian ada yang memposisikan diri sebagai teman. Contoh perkataan yang biasa diungkapkan oleh guru adalah lakukanlah untuk bapak ibu dan seterusnya. Kemudian ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti bapak ibu guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada yang memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini bapak ibu guru cenderung membandingkan perbuatan anak dengan tata tertib dan mengulang-ulang konsekuensi apabila melanggar tata tertib tersebut. Misalnya bapak ibu guru menanya apa peraturannya, apa konsekuensi sanksinya kepada peserta didik. Itu berarti bapak ibu guru menempatkan diri sebagai pemantau. Adapun yang diharapkan dalam paradigma pembelajaran yang baru adalah bapak ibu guru berperan sebagai manajer, di mana nanti diharapkan menguatkan karakter dan watak positif dari peserta didik. Kata-kata yang biasa dikeluarkan kalau kita sudah memposisikan diri sebagai manajer antara lain apa yang kita yakini. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru di masing-masing kelas ya, seperti itu. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaiki seperti apa, nah, seperti itu. Selalu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh peserta didik bersama bapak ibu guru. Itu adalah 5 posisi kontrol dan kita diharapkan untuk menjadi berperan sebagai kontrol diri manajer dalam paradigma pembelajaran yang. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita cara menghandle atau menangani peserta didik yang kedapatan melanggar tata tertib. Nah, dalam paradigma yang baru ini kita mengenal adanya yang namanya segitiga restitusi. Supaya kita dapat memposisikan diri sebagai manajer, maka metode segitiga restitusi ini yang kita pakai. Segitiga restitusi ini dipakai ketika kita memanggil yang bersangkutan atau peserta didik yang memiliki kesalahan, kemudian menghadap kita dan kita mulai mengatur apa yang kita katakan atau kita tanyakan kepada peserta didik tersebut. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya ketika kita memanggil peserta didik itu pasti dia menunduk, kemudian ketakutan dan lain-lain. Nah, tugas kita adalah menstabilkan identitas mereka. Dengan cara apa? Kita mencoba menenangkan psikologi dari peserta didik dengan mengucapkan
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan sebagainya. Itu bertujuan untuk supaya kondisi psikologi peserta didik menjadi stabil. Harapannya nanti kalau dia sudah tenang, kita bisa melanjutkan ke tahapan yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita tahu dia tenang, kita akan memvalidasi bahwa tindakan yang dilakukan dia adalah sesuatu yang salah. Contoh kata yang digunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu kita gali mengapa dia melakukan hal salah tersebut. Tentunya nanti akan berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar yang telah dipresentasikan oleh Ibu Akel tadi. Pasti alasannya ke kebutuhan dasar peserta didik itu. Kemudian kalimat lain yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ada peserta didik yang ternyata ribut-ribut di dalam kelas karena ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia keren dan lain-lain. Nah, itu kita arahkan, emangnya nggak ada cara lain kah selain cara yang kamu lakukan seperti itu? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan mengajak peserta didik berpikir hal-hal tersebut, maka kita harus menghubungkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama Bapak Ibu guru. Ini tahap ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Jadi anak akan ditanyakan keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, kesepakatan yang mana yang kamu telah langgar. Misalnya dia tidak bertanggung jawab, maka dihubungkan dengan nilai keyakinan atau kesepakatan kelas tidak bertanggung jawab, jujur dan lain-lain sebagainya, tergantung dengan kasus yang dialami peserta didik tersebut. Kemudian ditanyakan juga, digali, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tentunya itu akan mengerucut pada cita-cita peserta didik yang notabene nanti cita-citanya pasti baik-baik. Nah, kita coba peserta didik itu digiring untuk berpikir, oh kalau cita-citamu seperti ini, harusnya tindakanmu seperti ini, yang baik-baik seperti itu. Dan di akhir dari menanyakan keyakinan ini adalah bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Misalnya dia sudah berbuat ribut pada pembelajaran, maka kita harus yakinkan apa yang harus dilakukan supaya kesalahan tadi bisa terbayarkan atau diperbaiki. Misalnya peserta didik menjawab meminta maaf, kemudian dia berjanji di depan kelas atau berjanji tidak mengulangi dan sebagainya, tergantung dengan tingkat kesalahannya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah sharing pengalaman penerapan segitiga restitusi. Saya beberapa waktu lalu sudah mencoba segitiga restitusi ini pada 2 orang, satunya dari kelas 9A, satunya dari kelas 7B. Masing-masing kasusnya ini berbeda pada mata pembelajaran IPA ya, mata pelajaran IPA. Yang satu ini yang dari 9A itu pada pembelajaran IPA dia selalu ngantuk tidur. Suka walaupun duduk di depan itu dia selalu wajahnya ngantuk tidur dan sebagainya. Dan ketika saya tanya ternyata memang dia ngantuk. Hanya saja ketika saya explore bagaimana kamu supaya nggak ngantuk di kelas itu, dia mencari solusinya terlalu jauh. Terlalu jauh artinya, baik Pak, saya akan tidur lebih awal. Baik Pak, saya akan makan dari rumah.
Nah, itu solusi-solusi yang agak jauh dari kondisi kelas. Maka saya arahkan ke solusi yang lebih dekat, yaitu kalau kamu merasa ngantuk, kamu pergi cuci muka dulu. Itu yang bisa kamu lakukan untuk menunda ngantukmu. Kemudian saya explore lagi, apakah hanya terjadi di pembelajaran IPA. Rata-rata semua mata pelajaran dia mengaku bahwa dia selalu begitu. Akhirnya kami bersepakat, dia berjanji untuk tidak mengulangi, dengan catatan saya terus akan memantau perkembangannya dan sewaktu-waktu bisa memanggil kembali kalau ternyata tidak ada perkembangan seperti itu. Itu yang kasus peserta didik sering ngantuk. Mungkin Ibu Akel ada pengalaman juga ya. Saya sempat melihat Ibu Akel melakukan penerapan segitiga restitusi ini. Ya, saya juga ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu ada siswa yang dipercayakan untuk memimpin doa, tetapi dia tidak maju ke depan untuk memimpin doa, sehingga wali kelasnya terpaksa meminta salah satu anggota kelasnya untuk menggantikan posisi itu. Jadi saya coba menerapkan saya coba menerapkan restitusi segitiga itu dengan mengikuti beberapa langkah tadi, sampai kepada menanyakan keyakinan kelas itu. Ternyata anak ini dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga membuat dia mengalami kesulitan ketika memimpin doa dengan secara spontan. Kalau memimpin lagu dia sudah terbiasa berdiri di depan, tetapi karena ini baru buat dia, lalu sepertinya spontan sehingga dia agak mengalami sedikit kesulitan. Sehingga dalam proses restitusi segitiga juga saya menanyakan kembali kepadanya bagaimana solusi yang dilakukan supaya di kali-kali mendatang itu tanpa ada persiapan juga bisa memimpin doa secara spontan. Dia mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, keyakinan yang dilanggar adalah tanggung jawab karena harus menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin doa. Kemudian saya menanyakan solusinya, dia sampaikan bahwa untuk kedepannya dia lebih persiapkan diri dengan baik, dan kalau boleh diminta Bapak Ibu Guru Wali sebelumnya itu mungkin sudah disampaikan terlebih dahulu sehingga minimal memiliki persiapan. Seperti itu Pak ya, saya kembali. Oh iya. Berarti kalau kasusnya bermacam-macam. Mungkin Bapak Ibu guru yang hadir di sini punya pengalaman berbeda dengan kita ya. Saya lihat Pak Tony beberapa hari lalu juga memanggil beberapa peserta didik untuk menghadap Pak Tony. Atau saya salah ya kemarin ya? Sebenarnya Pak yang salah lihat. Oh, saya salah lihat. Baik, dari penjelasan kami mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Teman-teman mungkin ada pertanyaan dari hasil sosialisasi kami berdua tadi. Kalau memasukkan bisa Pak ya? Memasukkan saran. Oh iya, silakan. Jadi materinya kita terima semuanya karena materinya sangat positif. Masukan saya itu hanya tentang ada sesuatu yang kurang ditunjukkan. Contohnya begini, kita omong tentang sesuatu kebaruan. Harapan kami teori pendukung yang kita sampaikan juga teori-teori kebaruan, maksudnya gitu. Ada sesuatu yang ditunjukkan. Kita tunjukkan sesuatu yang baru, inovasi, tapi kita teori penguatnya kita pakai teori yang tahun 80-an, tahun 70-an. Itu saya kira perlu di-upgrade yang di bagian itu kan. Oh iya, terima kasih. Jadi memang budaya positif ini hal yang baru di Indonesia, cuma mungkin sudah lama diterapkan di negara lain. Saya sudah ada beberapa materi yang kalau secara teori itu masuk secara ilmiah. Ini ada beberapa PDF yang memang di sana lebih ilmiah, dia kalau kita buat sebagai referensi. Nanti PDF ini bisa di copy oleh Pak Tony. Saya terima masukannya Pak Tony.
tadi memang di slide-slide saya tidak menunjukkan kata siapa tahun berapa. Nah, nanti kami akan perbaiki hal tersebut. Gitu Pak Doni. Mungkin tanggapan dari Ibu Akel? Baik, terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa ini untuk kami berdua dan tentunya untuk kita di sekolah. Kami mencoba untuk menyebarkan pemahaman ini berdasarkan apa yang kami peroleh. Jadi tidak hanya sekedar mengambil dari tahun-tahun yang lama, tetapi yang diperoleh pada saat pendidikan guru penggerak, itulah yang kami bagikan kepada teman-teman. Kalau untuk hal-hal yang kebaruan tadi itu kami upayakan ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hendra. Oh iya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pendapat? Oh, sepertinya sudah pas Ibu Akel. Kalau sudah pas, silakan Ibu tutup pertemuan kita ini. Baik, terima kasih Pak Yan, dan terima kasih juga untuk kami berdua yang sudah mensosialisasikan pemahaman budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian pada Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Lawalema. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya walaupun di tengah kesibukan, tetapi bisa mendukung kami untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemahaman budaya positif ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita, tidak hanya sekedar teori saja, tetapi juga mungkin di dalam penerapannya sehari-hari, sehingga pembelajaran kita lebih berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih, dan kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih.